kasih, bertemu lagi dengan saya, Buletna Sugiyarti, dalam pembelajaran pembuatan busana industri. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar untuk membuat pola kemeja sesuai desain. Nah, kira-kira kita akan belajar apa saja? Mari kita simak. Sebelum kita membahas tentang lebih jauh tentang kemeja, pola kemeja berdasarkan desain, berdasarkan model, mari kita belajar apa sih itu pengertian dari kemeja, ciri-ciri kemeja, ciri-ciri bagian-bagian kemeja yang akan kita pelajari. Namanya kemeja. Kemeja merupakan salah satu busana pria. Dari sekian banyak bentuk dan jenis busana pria, kemeja ini merupakan salah satu bagian di dalamnya. Ya, busana ini digunakan oleh pria untuk menutupi tubuhnya yang terbuat dari bahan tekstil, baik yang langsung menutupi kulit seseorang maupun tidak langsung menutupi kulit. Nah, pengertian dari kemeja sendiri itu busana yang biasanya dipakai oleh pria untuk menutupi bagian atas badan pria, menutupi dari bagian bahu, tangan, dada, bahkan sampai ke pangkul. Nah, ini adalah beberapa contoh kemeja dengan berbagai macam model. Nah, sekarang kita pelajari ciri-ciri busana pria. Tentunya busana pria dan busana wanita memiliki ciri-ciri khusus. Yang membedakan apa? Mari kita simak ciri-ciri busana pria. Yang pertama, sederhana, baik dilihat dari model, penggunaan warna, corak, tekstur maupun hiasan, semuanya terlihat lebih sederhana dibandingkan dengan busana wanita. Yang kedua, praktis, dalam arti mudah untuk dikenakan, mudah untuk dipakai, dan mudah untuk dilepas. Yang ketiga, memiliki garis yang tegas, artinya bahwa garis yang digunakan dalam model busana pria pada umumnya menggunakan garis-garis yang lurus. Ini juga salah satu contoh model kemeja. Sekarang kita pelajari tentang ciri-ciri kemeja pria. Yang pertama, menggunakan kerah. Yang kedua, memakai belahan dan manset. Yang ketiga, memakai belahan biasa dan tersembunyi, atau yang biasa kita sebut dalam dunia industri itu adalah hidden placket. Selanjutnya, memakai kancing kemeja, dan yang terakhir, memakai kantong. Nah, ini juga beberapa contoh kemeja. Ada yang menggunakan dasi, ada yang berlengan pendek, ada yang menggunakan kain kombinasi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis kemeja. Nah, jenis-jenis kemeja secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu kemeja formal dan kemeja casual. Kemeja formal biasanya digunakan dalam acara-acara resmi atau acara-acara formal. Ya, kemeja ini biasanya juga menggunakan jaket, jas ataupun vest, dan biasanya dilengkapi dengan penggunaan aksesoris yaitu dasi. Sedangkan kemeja casual, yaitu kemeja ini didesain untuk dikenakan dengan leher yang tidak dikancingkan atau kancing bagian atas leher itu tidak dikancingkan, jadi tidak digunakan untuk menggunakan dasi. Selanjutnya biasanya menggunakan lengan pendek. Ya, meskipun ada juga beberapa kemeja casual yang menggunakan lengan panjang. Nah, sekarang kita perhatikan bentuk sketsa model kemeja berikut. Ada beberapa bagian yang sudah saya beri tanda anak panah, itu merupakan bagian-bagian dari kemeja. Yang pertama yaitu kerah atau collar. Ya, yang kedua yaitu badan depan atau body front. Yang ketiga placket. Yang keempat yoke. Yoke ini biasanya kita sebut dengan letak bahu, di mana yoke ini bisa berada di bagian depan maupun berada di bagian belakang kemeja. Selanjutnya ada pleat. Pleat ini sifatnya tidak wajib ya, jadi kalian bisa menggunakan pleat ataupun tidak ya, ini hanya opsional. Yang kedua ada lengan atau sleeve,
Dan yang terakhir ada cuff ya. Cuff ini biasanya ada pada bagian kemeja yang menggunakan lengan panjang. Kalau lengan pendek biasanya tidak menggunakan cuff. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih detail lagi, yaitu tentang macam-macam kerah kemeja. Biasanya yang kita tahu kemeja itu model kerahnya hanya sama seperti baju seragam kalian di sekolah ya. Yang pertama ada regular collar atau basic collar atau kerah kemeja yang biasa kita jumpai. Biasanya ini terdapat pada baju-baju sekolah kalian ya. Model basic dari kerah kemeja yaitu sebelum dikembangkan ke berbagai bentuk model ya. Ini basic collarnya, ini contoh modelnya, dan ini adalah contoh polanya. Nanti kalian bisa mengamati lebih jauh lagi. Yang kedua ada button down collar. Ada keterangan button di sini atau kancing. Tentunya collar ini menggunakan kancing. Pengertiannya yaitu model kerah dengan menggunakan kancing pada ujung-ujungnya. Ini adalah contoh modelnya. Ya, di situ kelihatan kancingnya ada warna putih, sedangkan kemejanya warnanya biru. Dan ini adalah contoh polanya. Jika dibandingkan dengan pola regular collar, pada pola button down collar ini memiliki ujung yang lebih lincip ya, lebih lincip dibandingkan dengan regular collar. Karena pada button down collar ini akan ada penambahan tempat kancing. Selanjutnya ada club atau round collar, yaitu model kerah yang tinggi dan ujungnya berbentuk setengah lingkaran, tidak lancip. Pada umumnya model-model kerah ujungnya ini berbentuk lancip, tetapi pada club collar ini bagian ujungnya yaitu berbentuk setengah lingkaran. Nah, ini contoh model kerahnya ya. Bagian ujung kerahnya dia tidak berbentuk lancip tetapi berbentuk melengkung atau berbentuk setengah lingkaran. Nah, ini contoh pola kerahnya. Pola kerahnya bisa menggunakan basic collar atau regular collar, tapi pada bagian ujung pola kerahnya dibuat melengkung. Yang selanjutnya ada pin collar. Pin itu kan yang biasa kita dengar itu adalah jarum ya, jarum. Jadi kita bayangkan bahwa kerah ini menggunakan jarum. Nah, sekarang pengertiannya apa? Yaitu kerah yang kedua ke lepaknya dihubungkan menggunakan peniti yang sangat besar atau berukuran cukup besar. Contohnya bagaimana? Mari kita lihat. Nah, ini adalah salah satu contoh kerah pin collar ya. Untuk pin collar ini bagian ujung kerahnya kalian bisa menggunakan kerah yang lancip ataupun club collar ya. Yang penting pada bagian ujung kerah ini menggunakan pin. Fungsinya apa sih? Fungsinya ini adalah untuk penempatan dasinya, dia bisa menjadi lebih rapi dibandingkan yang tidak menggunakan pin collar. Nah, ini kita lihat contohnya. Tentu saja contoh untuk kerahnya ini dia lebih besar ya dibandingkan dengan pola kerah yang di sebelahnya. Nah, selanjutnya ada English bird atau cutaway collar. Nah, English bird ini dia menggunakan jarak yang lumayan besar. Nah, kerah yang memiliki sudut kerah yang sangat besar atau sangat lebar sehingga kedua ujung kerah menjadi sangat jauh. Ini contohnya. Nah, ini adalah contoh polanya. Perhatikan pada bagian ujung kerahnya, dia berbentuk lurus. Oke. Selanjutnya ada extreme cutaway collar. Extreme ya, berarti ini
collar di bagian negara Eropa. Selanjutnya ada third collar, yaitu kerah yang di antara kedua kelopak kerah diberi semacam lidah kecil untuk menautkan kelepaknya agar sudut tempat simpul besi menjadi lebih sempit namun lebih rapi. Nah, seperti ini. Jadi bagian ujung kerahnya ini ada tempat kancingnya. Ya, ini contoh polanya. Selanjutnya ada stripe atau turtle collar, kerah yang bentuknya mirip model button down collar. Tahu ya, tadi button down collar itu yang ada kancingnya, namun tidak berkancing di kedua ujungnya. Nah, ini ya. Nih, jadi dia tidak diberikan kancing. Ini modelnya sama dengan yang button down collar tadi. Selanjutnya ada wings collar ya, kerah bersayap. Nah, wings sayap ya. Model kerahnya seperti apa? Wings collar adalah kerah yang pada kedua ujungnya berbentuk segitiga kecil dan biasa dikenakan bersama dengan dasi kupu-kupu atau busana tuxedo. Nah, biasanya kemeja-kemeja seperti ini digunakan untuk acara pesta. Nah, modelnya seperti ini. Acara pesta, waiters, pelayan biasanya menggunakan wings collar. Nah, ini contoh polanya. Dan yang terakhir ada band collar, yaitu kerah yang berdiri mengelilingi lubang lingkar leher dengan tinggi kerah yaitu 2-3 cm. Nah, itu band collar itu hanya terdiri pada collar stand-nya aja, tidak ada daun kerahnya. Jadi pola kerahnya ini seperti ini. Nah, ini contoh kerahnya. Nah, ada hal lain yang perlu diperhatikan dalam membuat kerah. Jadi tidak asal membuat, penempatan kancingnya juga harus diperhatikan. Ini beberapa yang harus diperhatikan ketika kita membuat pola kerah. Kerah jangan sampai membuat pemakainya terasa tercekik. Pasti akan sangat tidak nyaman kalau kerah tersebut terlalu mepet ya. Jadi seperti tidak ada rongga untuk bernafas seperti itu. Harus ada ruang antara leher dan kerah kemeja, yaitu 2 jari di antara kerah dan dasi agar lega untuk bernafas. Sekarang kita membahas tentang pola kemeja. Kalau tadi kita sudah membahas tentang berbagai macam pola kerahnya, sekarang pengaplikasian untuk pola kemejanya. Ya, pola kemejanya ini ada pola kemeja badan depan dan badan belakang. Ya, ini menggunakan pola sistem praktis dan berskala 1:4. Nah, ini keterangan untuk membuat pola badan depan dan badan belakang. Ya, ini pola lengan, di mana lengan terdiri dari cuff, manset, ya, dan sling. Ini pola kerah kemejanya ya. Ini adalah pola kerah kemeja regular atau basic. Ya, untuk berbagai macam pola kerah yang sudah kita pelajari tadi, nah, polanya sudah berada di depan. Nah, sekarang ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Ini berbagai macam pola kerah yang harus kalian kerjakan.